Rutinitas pagi menjadi fondasi penting bagi produktivitas, kesehatan mental, dan disiplin orang sukses. Pagi selalu punya vibe yang beda. Udara masih adem, suasana belum ribut, dan kepala belum keburu dijejali macam-macam urusan. Di momen sunyi kayak gitu, kita sebenarnya lagi pegang kesempatan buat ngeset arah hari ini. Banyak ahli bilang kalau waktu pagi dipakai dengan benar, hidup bisa jauh lebih teratur. Stres lebih kecil, pikiran lebih fokus, dan energi bisa awet sampai malam. Pagi itu kayak tombol reset yang disiapkan alam tiap hari. Kalau kita pencet dengan cara yang benar, sisa harinya biasanya ikut rapi. Rutinitas pagi mirip pondasi bangunan. Kalau dasarnya kuat, yang di atasnya ikut kokoh. Itu sebabnya banyak orang sukses ngajaga pagi mereka kayak harta penting. Mereka nggak langsung nyemplung ke kesibukan, tapi ngambil sedikit waktu buat nyusun diri, nyiapin mental, dan ngejaga suasana hati tetap tenang. Kalau nggak punya pola, hari gampang banget ngambil alih hidup kita. Baru mulai kerja sedikit, udah kecampur hal lain. Mau fokus tapi keburu terdistraksi. Akhirnya merasa capek padahal belum ngapa-ngapain. Tapi kalau paginya udah diset lebih terarah, langkah-langkah sepanjang hari jadi lebih ringan. Kita jadi tahu harus mulai dari mana yang penting, mana yang bisa nunggu. Makanya banyak mentor sukses suka bilang, menang dulu di pagi hari. Bukan karena lebay, tapi karena pagi itu punya efek domino. Begitu awalnya enak, biasanya mood positif itu ke bawah sampai siang bahkan malam. Sebaliknya, kalau bangunnya buru-buru, langsung panik, atau cuma scroll HP tanpa arah, hari terasa lebih berat. Pagi itu bukan cuma pergantian waktu, tapi kesempatan buat nyetel ulang pikiran, nafas, dan semangat. Ketika kita mulai dengan kebiasaan sederhana yang bikin kepala lebih tenang, hidup jadi terasa lebih tertata dan nggak terlalu menguras tenaga. Ada satu kebiasaan yang sering banget muncul di cerita orang-orang sukses. Mereka bangun lebih awal. Bukan buat gaya-gayaan, tapi karena pagi itu jam terbaik buat ngambil alih kemudi sebelum hari mulai heboh. Saat orang lain masih nyenyak, mereka sudah punya ruang buat nyiapin diri tanpa gangguan. Bangun pagi itu rasanya kayak punya waktu bonus. Suasana masih sunyi, udara lebih segar, dan kepala belum penuh ribut-ribut. Mau ibadah dulu, stretching pelan-pelan, atau cuma duduk sambil minum air hangat, bebas. Yang penting tubuh dan pikiran dapat kesempatan buat nyala perlahan. Bukan langsung digeber sama kerjaan atau notifikasi. Banyak yang bilang bangun pagi bikin hidup lebih teratur. Dan itu memang kerasa banget. Kita nggak perlu lari-lari dikejar waktu, nggak panik nyiapin ini itu, nggak merasa hari langsung meledak begitu bangun. Pagi yang tenang bikin kita bisa mikir lebih jernih. Mau nyusun rencana? Enak. Mau ngatur prioritas? Lancar. Mau sekadar ngumpulin napas dulu? Silakan. Tokoh-tokoh besar pun sama. Ada yang bangun sebelum matahari nongol, tapi bukan karena sok sibuk. Mereka suka suasana awal hari yang sunyi, karena justru di situ ide segar muncul. Disiplin bangun pagi juga pelan-pelan ngaruh ke banyak hal. Jam tidur lebih stabil, badan lebih enteng, dan produktivitas naik tanpa ngerasa maksa. Nggak harus langsung ekstrim. Kita bisa mulai dari geser alarm 10-15 menit lebih cepat. Kalau sudah kebiasa, tambah lagi pelan-pelan. Intinya, kita kasih sedikit waktu khusus buat diri sendiri sebelum dunia mulai minta perhatian. Waktu kecil itu lama-lama jadi amunisi yang bikin hari terasa lebih ringan dan gak gampang berantakan. Salah satu kebiasaan yang sering kita temui di rutinitas pagi orang-orang sukses adalah mereka suka gerakin badan dulu sebelum mulai aktivitas. Gak harus olahraga berat, cukup yang ringan-ringan. Stretching, jalan santai, yoga kecil-kecilan, atau sekadar pemanasan sambil nikmatin udara pagi. Tujuannya simpel, bikin tubuh nggak kaget saat dipaksa bekerja. Waktu badan mulai bergerak, energi ikut naik. Rasanya kayak mesin yang dipanasin dulu sebelum dipakai jalan jauh. Pelan-pelan tapi pasti, mood juga jadi lebih enak. Ada yang bilang olahraga pagi bikin pikiran jernih, dan itu kerasa banget. Hormon bahagia ikut naik, kepala jadi lebih segar, dan beban pikiran terasa lebih ringan. Makanya banyak pemimpin atau CEO memilih olahraga di pagi hari, karena setelah itu, mereka bisa fokus kerja tanpa rasa berat. Gerakan kecil di pagi hari juga bikin kita lebih sadar sama tubuh sendiri. Selama tidur,
badan kita diam berjam-jam. Begitu bangun, langsung kerja tanpa pemanasan sering bikin badan gampang lelah atau ngantuk. Tapi kalau kita gerakin sedikit, aliran darah jadi lebih lancar, napas lebih teratur, dan rasa malas perlahan hilang. Banyak orang memulai pagi mereka dengan olahraga singkat, dan hasilnya bukan cuma fisik yang segar, tapi mental pun ikut stabil. Kita lebih siap berpikir, lebih mudah ngambil keputusan, dan gak mudah kebawa emosi. Energi positif ini kebawa sampai siang, bikin kerjaan terasa lebih ringan. Nggak harus lama, kok. 5-10 menit gerakan ringan pun sudah cukup buat bikin tubuh bangun. Yang penting konsisten. Lama-lama, kita akan ngerasa kalau pagi tanpa gerakin badan itu kayak ada yang kurang. Begitu kebiasaan ini nempel, kita bakal lebih siap menghadapi hari yang pada tanpa ngerasa kelelahan dari awal. Selain gerakin badan, ada satu kebiasaan yang sering banget jadi senjata rahasia orang-orang sukses. Mereka nyempetin diri buat nenangin kepala dulu. Gaya tiap orang beda. Ada yang meditasi pelan, ada yang berdoa, ada yang duduk diam sambil narik napas panjang, ada yang cuma merem sebentar sambil nyusun niat buat hari itu. Nggak ribet, tapi dampaknya kerasa banget. Pagi itu momen paling gampang buat pikiran jadi jernih. Belum ada chat masuk, belum ada tuntutan kerja, belum ada drama apapun. Jadi waktu pas buat beresin isi kepala sebelum dunia mulai ribut. Rasanya kayak punya ruang kosong yang bisa dipakai buat nyusun ulang mood dan prioritas. Begitu pikiran tenang, kita juga lebih enak jalanin hari. Ada juga yang suka duduk sambil fokus ke napas. Beberapa kali tarik napas dalam aja udah cukup buat ngerasa lebih rileks. Ada yang nulis syukur kecil di buku, ada yang sekadar ngomong dalam hati, hari ini mau fokus yang mana dulu. Simple banget. Tapi sering jadi pondasi mental yang bikin kita lebih tahan banting sepanjang hari. Orang-orang besar pakai kebiasaan ini buat ngejaga diri biar nggak gampang tumbang sama tekanan. Soalnya kalau kepala udah penuh sejak pagi, sisa hari bisa berasa berat. Tapi kalau pagi dimulai dengan hati yang adem, situasi ribut pun nggak langsung bikin mental rontok. Yang penting bukan durasinya, tapi konsistensinya. Bahkan 2-3 menit pun cukup asal benar-benar dipakai buat nenangin diri. Lama-lama, kita bakal kerasa kalau tanpa momen hening di pagi hari, ada bagian yang hilang. Dan begitu terbiasa, kita jadi lebih stabil, lebih ringan, dan lebih siap menghadapi segala macam kejutan yang muncul sepanjang hari. Begitu badan udah bangun dan pikiran mulai adem, banyak orang sukses lanjut dengan satu kebiasaan kecil yang bikin pagi mereka lebih hidup. Mereka baca atau belajar sesuatu yang ringan. Gak perlu yang bikin kening berkerut. Cukup beberapa halaman buku, artikel pendek, atau materi apapun yang bisa bikin otak punya bahan segar sebelum aktivitas berat datang. Pagi itu waktu paling pas buat masukin hal-hal bagus ke kepala. Suasana masih sepi, gangguan masih minim, jadi otak bisa mencerna informasi lebih enak. Kadang cuma baca satu paragraf aja udah cukup buat munculin ide-ide baru. Bahkan sering banget inspirasi besar muncul justru dari hal-hal kecil yang dibaca sambil duduk santai di pagi hari. Yang dicari bukan pengetahuan tingkat dewa, tapi cara lembut buat nyiapin pikiran. Daripada langsung buka media sosial yang isinya campur aduk antara gosip, berita heboh, dan keluhan orang, mereka pilih sesuatu yang lebih sehat buat mental. Bisa topik bisnis, cerita inspiratif, kesehatan, teknologi, atau hal random yang bikin penasaran. Yang penting, apapun yang dibaca itu bikin kepala kerasa lebih terang. Beberapa tokoh besar malah punya ritual baca pagi yang gak boleh dilewatkan. Mereka tahu kalau isi otak sejak pagi bakal ngaruh ke cara mereka ambil keputusan seharian. Kalau otaknya diisi hal-hal yang bikin semangat, biasanya siang sampai malam jadi lebih produktif dan lebih kreatif. Dan yang paling santai, kita nggak perlu langsung baca satu bab penuh. Satu halaman pun udah oke. Yang penting rutinnya. Lama-lama, kebiasaan kecil ini bikin pikiran lebih terbuka, ide lebih gampang muncul, dan kita jadi lebih siap menghadapi hari tanpa rasa berat. Setelah semua rutinitas pagi kelar, badan udah bangun, pikiran adem, otak dapat asupan baik. Biasanya orang-orang sukses nutup paginya dengan satu langkah yang bikin hari mereka jauh lebih rapi. Mereka bikin rencana kecil buat nentuin arah. Bukan rencana ribet yang penuh tabel dan catatan. Cukup garis besar supaya hari ini nggak lari kemana-mana. Bayangin kayak lagi mau pergi ke suatu tempat. Tanpa tujuan, kita bisa muter-muter nggak jelas.
Tapi begitu tahu mau kemana, langkah jadi lebih mantap. Nah, rencana pagi itu fungsinya sama. Kita jadi ngerti mana yang penting, mana yang harus diselesaikan dulu, dan mana yang bisa disisihkan. Energi jadi nggak kebuang ke hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Biasanya ini dilakukan sambil sarapan, sambil duduk sebentar, atau sambil nunggu air panas jadi. Sesantai itu. Ada yang cuma nulis 3 hal penting, ada yang bikin to-do list pendek, ada juga yang cuma ngomong dalam hati, hari ini fokus ke ini dulu. Walaupun kelihatannya remeh, efeknya terasa sepanjang hari. Kita jadi lebih tenang, lebih fokus, dan nggak gampang buyar. Yang asyik, setiap kali satu tugas selesai, muncul rasa puas kecil. Kayak ngecek satu kotak di checklist mental kita sendiri. Itu bikin semangat naik dan mood lebih stabil. Hari nggak kerasa cuma lewat, tapi benar-benar terasa, kepegang. Dan yang paling penting, kita nggak harus niru rutinitas orang lain mentah-mentah. Cukup pilih mana yang cocok, mana yang bikin pagi terasa lebih enak buat versi diri kita sendiri. Pelan-pelan, pagi berubah jadi momen favorit karena bikin hidup lebih ringan, nggak tergesa-gesa, dan nggak gampang keteteran. Kebiasaan kecil ini lama-lama bisa jadi alasan kenapa kita lebih kuat, lebih fokus, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang sepanjang hari.